Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya kita untuk berusaha talabul ilm kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Tugas kita adalah berusaha untuk mencari daripada kebenaran hakiki, yakni la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kesaksian kita bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah yang telah kita ikrarkan di dalam diri kita, ini harus kita kuatkan dengan keilmuan. Jadi istilahnya kepercayaan kita ini bukan hanya didasari dengan ikut-ikutan, mengikuti kepercayaan leluhur-leluhur kita. Itulah kebiasaan orang-orang Yahudi. Dalam Al-Quran Allah sering berbicara seperti itu, bahwa kami mengikuti agama nenek moyang kami. Mereka tidak berusaha untuk mencari kebenaran. Maka Islam ini agama kebenaran. Maka kita sangat-sangat dianjurkan untuk memahami dalil-dalil daripada syariat agama kita, baik secara dalil akli maupun dalil akli, sehingga keimanan yang ada di dalam diri kita ini betul-betul menguat, didasari dengan keilmuan, bukan hanya iman kita didasari hanya ikut-ikutan saja. Kalau kita ditanya Allah itu wujud atau tidak, kita jawab wujud. Mana buktinya? Mana dalilnya? Jangan sampai ketika kita mengatakan sesuatu kebenaran, tapi ketika kita ditanya dalilnya, buktinya, kita tidak bisa menjawab. Berarti keimanan kita dikatakan iman muqallid, imannya orang yang ikut-ikutan saja. Dalam masalah menyikapi iman yang muqallid, ulama terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan imannya sah, tapi dia berdosa. Kenapa dia berdosa? Karena dia tidak berusaha menguatkan keimanannya dengan keilmuan yang telah Allah ajarkan melalui Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana bukti Allah itu ada wujud? Mana bukti Allah kidam, terdahulu, baqo, kekal, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, yang kita kenal dengan sifat 20. Dan sifat 20 itu ada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani. Nah, itu perlu dipelajari dalam ilmu tauhid. Kalau kita kan cuma iman aja udah, ya, percaya Allah itu ada, ya, percaya adanya surga dan neraka. Ditanya mana buktinya, mana dalilnya, nggak bisa. Makanya pentingnya kita duduk di tempat-tempat seperti ini dalam rangka menguatkan keimanan kita, agar iman kita ini betul-betul berdasarkan dengan keilmuan, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Jadi kalau kita diskusi apapun, kalau tanpa bukti, tanpa dalil, tanpa referensi, mentah. Begitu juga masalah keimanan. Nah, ini banyak di antara kita yang menyepelekan tentang keimanan kita. Kita hanya bermodalkan mengikuti ajaran nenek moyang kita, mengikuti ajaran orang tua kita, sehingga kita tidak berusaha untuk mencari kebenaran tentang hakikat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam hadisnya begitu banyak menjelaskan tentang pentingnya kita untuk belajar thalabul ilm atau menuntut ilmu.
karena nggak sama kedudukan derajat orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu, baik di mata Allah maupun di mata makhluk, nggak sama. Kalau saja orang kerja aja, kalau dia modal tenaga, modal otot, modal otak, lebih penghasilannya lebih banyak banget. Orang narik beca dari pagi sampai malam, orang duduk di kantoran karena dia punya kemampuan, atau seorang asisten dia punya kemampuan, gajinya banyak mana. Cara penghargaan seseorang aja dengan ilmu ini bisa menjadi pembeda. Begitupun di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah katakan, Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah olehmu ya Muhammad, enggak sama kedudukan orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Karena kemuliaan seseorang itu didasarkan dengan pemahaman pengetahuan dia tentang ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam Al-Quran adalah ketakwaannya. Takwa tidak mungkin bisa kita raih kecuali kita orang yang paham ilmu. Pengen jadi orang takwa tapi tolol, gak bakal bisa. Karena takwa itu kan kalau kita sering dengar di khutbah-khutbah Jumat. Karena salah satu syarat daripada khutbah Jumat adalah wasiat takwa. Syarat daripada khutbah Jumat diantaranya wasiat takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu syarat. Kalau diartikan ke Indonesia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kita mampu mengikuti perintah Allah, tentu semuanya harus dengan ilmu. Tidak bisa kita mengikuti perintah Allah dengan sembarangan, serampangan tanpa adanya ilmu. Dari sholat kita, Allah perintahkan sholat, aqimus sholat, iqamus sholat, yuqimus sholat, dirikanlah sholat, kerjakanlah sholat. Nah, cara-cara sholat diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kita harus tahu ilmunya sholat. Ya, saum Ramadan, puasa di bulan Ramadan, kita juga harus tahu ilmu bagaimana cara puasa. Dan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu semua ada dasar ilmunya. Maka kedudukan orang yang memiliki ilmu tidak sama di sisi Allah maupun di sisi makhluk-makhluk Allah. Mereka memiliki kedudukan yang tinggi. Orang-orang yang memiliki ilmu, bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dari golongan hamba-hamba Allah, ya dari golongan ulama. Karena mereka orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang hakikat keimanan kepada Allah, sehingga mereka memiliki rasa khasyah wal khauf, takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi anjuran kita untuk menuntut ilmu itu banyak sekali. Di antaranya juga hadis Nabi Muhammad SAW, man salaka tariqan, barang siapa salak, menempuh jalan tariqan, yang tagi biha ilman, untuk mencari ilmu, jadi hidupnya dia prioritaskan, dia utamakan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu ya tariqan ilal jannah, akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kalau orang yang gemar duduk di majelis taklim, senang belajar, senang menuntut ilmu, nah ini tanda-tanda orang tersebut akan dimudahkan oleh Allah
jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang senang duduk di majelis taklim, hobi untuk menghadiri majelis taklim, tanda-tanda orang tersebut akan Allah mudahkan hidupnya nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan diantara keinginan kita biar masuk surga. Ya, pilihan kalau di akhirat nanti itu surga atau neraka. Tentunya kita kepengen milih surga. Nah, caranya bagaimana? Rajin-rajin duduk di majelis taklim. Di antara hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang belajar duduk di majelis taklim. Innal malaika laqadau ajnihataha li talibil ilmi radan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat Allah akan membeberkan sayap-sayapnya bagi orang-orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menuntut ilmu. Intinya para malaikat ridho, para malaikat senang mendoakan orang-orang yang duduk di majlisul ilmi, dapat ridho dari para malaikat-malaikatnya Allah. Innal alam, sesungguhnya alam, ya, innal alim, sesungguhnya orang alim, liyastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta khitan, ya, sesungguhnya orang alim setiap hari akan didoakan oleh para penduduk langit dan penduduk bumi, hatta khitan, bahkan sampai dengan ikan-ikan yang ada di lautan. Semua makhluk Allah di muka bumi maupun di langitnya, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan yang jumlahnya miliaran triliunan, mereka semua setiap hari mendoakan ampunan, istighfar bagi orang-orang yang duduk di majelis taklim. Kita duduk di tempat-tempat begini, itu para hewan-hewan Allah itu, belalang, nyamuk, cacing, ikan, semut, nah itu udah triliunan lebih. Itu di atas teh udah paling gede berapa sih jumlah. Tiap hari istighfar, berapa jam kita duduk istighfar, mereka selalu mengiringi kita. Kalau kita mati dalam badan syahid, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua makhluk Allah mendoakan istighfar ampunan buat kita. Kan gede banget balasannya, pahalanya. Tapi berat, istiqomah itu berat, ya. Duduk di majelis ilmu itu berat, bawaannya ngantuk, males, capek, jenuh, bosan. Ya itulah surga. Jadi kalau surga itu dihiasi dengan hal-hal bawaannya ngantuk, ya, benar gak? Tapi kalau tempat-tempat maksiat, karaokean, dangdutan, melek 24 jam buat kita, ya, main HP, slot, ya, kuat. Tapi kalau di majelis taklim, setengah jam aja waktu kayak baca Quran. Kita baca Quran baru setengah jam aja udah begini. Hawa-hawa surga, ya, hawa-hawa surga, ngantuk bawaannya, ya. Bawaannya ngantuk. Tapi kalau neraka panas bawaannya, ya. Jadi semangat terus 24 jam, ya. Karena didoakan istighfar ampunan oleh seluruh makhluk Allah, baik yang ada di langitnya maupun yang ada di buminya. Bayangin dah, semut itu berapa triliun makhluk Allah, semut itu. Belum ikannya, belum hewan-hewan lainnya. Tiap hari istighfar. Buat siapa? Buat orang-orang yang duduk di majelis taklim. Maka pasang niat yang baik. Tuh, ya, niat Anda apa?
niat kita apa duduk di tempat-tempat seperti ini? Ya, pertama lillahi ta'ala, niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, betul-betul niat thalabul ilmi, apa? Menuntut ilmu, belajar dalam rangka menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita. Kita merasa orang bodoh, maka perlu kita hilangkan kebodohan ini dengan belajar. Dan niatan yang lain hilangin. Innamal a'malu binniyat. Kan setiap amal kita, gerak kita, semua pekerjaan kita itu dinilai dari niatnya. Ya, kalau niatnya baik, insya Allah akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna fadlan alim, dan sesungguhnya keutamaan orang alim alal abid, atas orang ahlul ibadah. Jadi ada hamba Allah itu yang dikenal dengan alim atau ulama. Ada juga hamba Allah itu dikenal dengan abid, orang ahli ibadah. Kerjaannya ibadah terus, puasa, sholat, ngaji, ya puasa, sholat, tapi nggak alim. Ya, ada orang alim ibadahnya sadar, dia sholat karena kewajiban, dia bermasyarakat, dia bergaul, dia berinteraksi, dia bermasyarakat, gaul dengan masyarakat, para ulama. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Sesungguhnya orang alim itu lebih utama daripada orang ahli ibadah. Kafadil qamari ala sa'idil kawin, seperti keutamaan rembulan atas bintang-bintang yang ada. Lebih terang mana bintang rembulan? Itulah keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu. Bukan kalau abid, orang ibadah itu hanya mementingkan dirinya saja. Ibadat buat dia puasa, dia sholat, buat dia doang. Belum tentu diterima, belum tentu benar. Tapi kalau alim, dengan ilmunya dia bisa memberikan manfaat pada orang lain, bisa mengajarkan ilmu pada orang lain. Ya, kemanfaatannya lebih meluas. Dia bukan hanya mementingkan dirinya, tetapi bagaimana biar umat Nabi Muhammad SAW mengenal ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan syaitan itu lebih takut dia kepada satu orang ahli ilmu daripada 1000 orang ahlul ibadah. Lebih takut sama satu orang tapi dia ahli ilmu, orang alim, daripada 1000 orang ahli ibadah tapi bodoh. Setan lebih takut sama satu orang itu daripada sama 1000 orang ahli ibadah tapi bodoh. Gampang main setan mah. 1000 orang ahli ibadah tapi bodoh gampang. Ya, cukup setan-setan yang kelasnya corok, ya, yang goda. Tapi kalau alim, ya ini perlu setan yang kelasnya jenderal untuk menggoda orang-orang ahlul ilm. Ya, karena mereka orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui siasat bagaimana setan cara menggoda anak Adam. Zaman dulu mungkin kita disuruh nyembah patung, zaman sekarang orang tolol juga nggak mau. Tapi bagaimana biar ibadahnya dirusak? Ya, bagaimana nih biar ibadah kita rusak sama setan diganggu? Niatnya dirusak, ibadahnya dirusak. Kelihatan ibadah tapi ibadahnya rusak. Setan nggak nyuruh kita nyembah patung, tapi bagaimana ibadah kita dirusak, amaliyah kita dirusak, kita tetap beriman, tapi semuanya rusak karena kita nggak tahu ilmunya. Akhirnya ibadah kita nggak dapat nilai. Gitu. Ya, yang penting pertama niat yang baik. Ya, niat
dengan niatan yang baik di dalam kita duduk dimanapun, ibadah apapun, dah lillahi ta'ala. Ya, nggak perlu pandang yang lain. Yaitu musola jamaah lillahi ta'ala, menghidupkan musola ibadah wajib kita kerjakan 5 waktu. Udah gitu aja udah ya, nggak ada tujuan lain. Kemudian wa innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu ya pewaris para nabi. Ya, wa innal anbiya lam yurasu dinaran wala dirham, karena sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan harta benda dirham dinar. Kalau kita kan mewarisin anak kita tanah atau kontrakan 2 bentuk, rumah 1 petak, anak 4, bagi-bagi, ya dijual kan? 1 petak bagi 4 ya, nggak bisa, jual aja jual ya, jual. Ada yang beli motor, ada yang beli ini, akhirnya kontrak semuanya, habis ya. Ya, anak sekarang kan nggak mampu beli rumah ya. Orang tua dulu luar biasa ya, anak sekarang belum mampu beli rumah, beli tanah, yang ada ngabisin ya. Yang ada ngabisin warisan orang tuh warisan seupil, anak banyak, dibagi gak bisa, dijual, jadi duit habis ya. Kalau jadi duit pasti habis tuh ya. Nabi nggak malu segitu Pak. Nabi tuh kaya ya, mas kawin Nabi aja itu berapa onta itu ya, miliaran ya. Bagian nggak kaya raja, presiden kalau bahasa kita ya sekarang, yang memiliki Mekah dan Madinah, pemimpin, tapi ketika meninggal dunia nggak ninggalin banda, nggak ninggalin harta, sepetak tanah pun enggak. Tapi warisan Nabi adalah ilmu. Maka orang-orang yang belajar ilmu menjadi ulama itulah pewaris dari para nabi. Innal ulama warasatul anbiya, mereka lah para pewaris-pewaris nabi yang meneruskan estafet dakwah syiar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau zaman Nabi sautul haq, suara kebenaran cuma satu, ya Nabi Muhammad doang. Zaman Nabi ya, suara kebenaran hakiki mutlak di tangan Nabi. Karena Nabi ketika sahabat ada masalah curhat ke Nabi, wahyu turun, Nabi yang ngasih solusi melalui wahyu dari Allah. Karena ucapan Nabi itu hadis yang kita jadikan dalil sampai sekarang. Kayak dalam Al-Quran dikatakan la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidaklah berucap kecuali dari wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah, sautul haq ya, suara kebenaran mutlak zaman Nabi, cuma Nabi. Nabi wafat, turun pemilik kebenaran para sahabat-sahabat Nabi, karena mereka yang meneruskan estafet perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi. Makanya dikatakan sahabatku, ashabi kal kawakib, sahabatiku itu seperti bintang-bintang di langit. Silakan kalian mau ngambil dari yang mana. Makanya terjadi perbedaan pendapat itu dalam masalah sholat, dalam masalah ini itu, karena jalur pengambilannya ada yang melalui sahabat ini, ada yang sahabat ini. Kan sahabat Nabi banyak ya. Kadang-kadang Nabi di Madinah sholat begini, di Makkah sholat yang lain, caranya begini. Belum tentu yang di Solo ngikut, yang di sini nggak ngikut. Nah, akhirnya terjadi perbedaan. Tapi kebenaran semua setelah Nabi di tangan para sahabat. Sahabat habis generasinya, kurun berikutnya tabi'in, murid-muridnya para sahabat, tabi'in habis, atba'ut tabi'in, pengikut-pengikut para tabi'in. Nah, itu dari golongan ulama madhab. Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik. Itu 4 madhab itu berguru ya, berguru dari madhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, itu masih satu guru ya. Itu atba'ut tabi'in, mereka
mengalami belajar kepada orang yang pernah belajar dengan sahabat. Para imam madhab yang sekarang madhabnya di Indonesia kita pakai Syafi'i, dari Imam Syafi'i. Dari para tabi'in ulama, pemilik kebenaran ulama sampai sekarang para ulama. Ketika ada masalah baru, ya, dalam masalah kontemporer, dalam masalah fikih kayak di Indonesia, BPJS, bagaimana hukumnya, pekerja diambil dari gajinya, ya, untuk bayar BPJS secara hak dia harus nggak boleh maksa. Akhirnya ada lembaga yang namanya MUI, Majelis Ulama Indonesia, kumpulan dari para ulama, perwakilan dari ormas-ormas yang ada di Indonesia, dari NU, Muhammadiyah, persis ada di MUI. Ambil keputusan hukum, bagaimana hukum BPJS, bagaimana hukum jual beli online, bagaimana hukum begini, ditentukan oleh ulama-ulama yang ada di Majelis Ulama Indonesia yang mengadakan bahsul masalah. Tetap kebenaran milik para ulama, warasatul anbiya. Ya, jadi estafet, mereka lah yang memegang estafet dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan jauh-jauh dari ulama. Kata Nabi, saya tiada umat di zaman akan datang pada umatku satu zaman nanti yang firuna anil ulama. Orang-orang pada lari dari para ulama, nggak mau duduk sama ulama. Tuh, kalau udah zaman itu udah datang, ya, orang udah nggak mau duduk dengan para ulama, akan Allah berikan 3 bala. Yang pertama, Allah hilangkan keberkahan dari hasil kerjanya. Harta yang dia miliki keberkahannya nggak ada. Yang kedua, Allah kirim di tengah-tengah mereka pemimpin yang zalim, pemimpinnya zalim. Yang ketiga, naudzubillah, Allah cabut nyawanya dengan tanpa membawa iman. Kalau kita udah lari dari ulama, Allah berikan 3 ujian bala. Pertama, Allah hilangkan keberkahan dari hasil kerja kita. Hidup kita gak berkah, duit banyak gak berkah, bawaannya sumpah, bawaannya pusing, bawaannya ini, ya, ternyata duit bukan solusi, gak berkah. Kedua, Allah utus pemimpin, dia pemimpin yang zalim. Yang ketiga, ini auzubillah, jangan sampai kita mati tidak membawa iman. Itu prediksi Nabi, akan datang nanti pada umatku satu zaman, umatku akan lari dari ulama. Ya, nggak senang duduk para ulama, memfitnah ulama, ngadu domba ulama. Apalagi zaman sekarang, yang ulama banyak, yang benar-benar ulama yang mana? Ya, sekarang orang nggak jelas jadi kiai, orang nggak jelas jadi dai, orang nggak jelas ikut dakwah. Kan banyak sekarang di medsos, ya, pendidikan kan sama, Pak, dokter, ya. Jadi dokter, masa kita nggak sekolah kedokteran terus tiba-tiba jadi dokter? Yang ada perut orang kalau kita operasi dodol-dodol doang, lama nggak sembuh. Ya, bengkel juga begitu. Kalau kita nggak sekolah tentang mekanik, bagaimana cara bongkar mobil, bongkar motor, tahu kita kerja bengkel nggak belajar dulu, ya hancur motor. Sama begitu juga orang yang berdakwah, mengajarkan tentang ajaran agama Allah. Nah, kalau dia bukan bidangnya, kalau dia memang orang yang latar belakang pendidikannya tidak ada pendidikan agama sama sekali. Nah, sekarang berdakwah dengan baca Al-Quran berantakan, hadis berantakan, dulu wa dulu, sesat dan menyesatkan. Karena bisnis, ya, kalau bahasa kita itu bisnis agama itu menggiurkan banget, ya. Nah, itu pentingnya niat yang baik dalam kita
betul-betul menghidupkan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lillahi ta'ala. Itu penting ya, bukan dijadikan sebagai ajang kita untuk mencari hidup ya di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poinnya adalah pentingnya kita untuk berusaha menuntut ilmu, belajar mencari ilmu, karena kedudukannya begitu tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan ya di awal pembukaan pengajian kita ini, kemudian nanti kita bahas lagi pembahasan fikih kita ya, menjadi awal motivasi kita, silaturahmi kita di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah nanti ya habis Isya ya kita baca zikir tahlilan tahmid dahulu. Kita doakan para guru-guru kita, orang tua kita, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka. Mudah-mudahan kita semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan juga insyaallah ya tahun ini di Mushola Al-Falah akan diadakan pengajian anak-anak ya. Bismillah. Alhamdulillah yang udah konfirmasi ke saya ada 6 orang mah, orang lebih ya. Suri, anaknya Bang ini, anaknya itu adalah Robil ya. Insyaallah ya. Jadi insyaallah nanti ya untuk pelaksanaannya insyaallah Senin depan lah ya. Malam Senin, hari ini tanggung malam Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ada libur Senin nanti insyaallah. Badal asyar atau badal maghrib ya nanti dibicarakan dulu, karena kalau saya sendiri juga ya waktunya kan terbatas, nanti bisa dibantu sama Dimas. Mumpung ada ya kita gunakan, manfaatkan ya yang ada. Ya mungkin nanti yang dibutuhkan papan tulis atau alat tulis, video sebagainya ya itu nanti bisa langsung konfirmasi aja ke bendahara kalau memang nanti ya. Jadi intinya ya tadi kita berusaha untuk mengenalkan ajaran agama Allah kepada anak-anak kita. Kita punya kepedulian gitu ya, kepedulian kepada sesama agar mereka juga betul-betul mengenal ajaran agama Nabi Muhammad. Kita bentengi mereka ya, bentengi tentang ilmu syariatnya, tentang dasar-dasar agamanya. Istilahnya kalau kita udah terlanjur kita tolol, jangan sampai anak kita ikut tolol. Kalau kita mungkin udah terlanjur tolol ya, udah gede, udah tua, ngaji, udah malu ya, tetangga kita ya, orang-orang yang memiliki kepedulian itu. Nabi Muhammad itu orang yang memiliki kepedulian dengan lingkungan ya, insya Allah pahalanya besar ya, pahalanya besar, amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una wa faqina lana wa qarabatin lana fi dinina ma'al kudri wa tawadaka Rabbi wa fiqna bikum libatar tadi qawlan wa fi'lan kurama wa rasulil kulla halalan daima wa khillat kiwala akhbarul khair wa faqul syar Rabbana wa aslih lana kulla subul wa aqina bidawika wa yadwaqtiana Rabbana kulla diyat qabla ta'tiana rasulul manan wa fi wasir anta akraman syadar wassalatullahi ta'ala mustafa mainal hafidana wal baba bikitabilna shishifa wa ala alihi wa sallallahu wa sahbihi masabil qurab Allahumma ahdina bihudak wa ij'alna min sabili taqwa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna liman khalafa amrak wa la saqwa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa liman nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi bismillahumma wa tahiyyatu fi assalamu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanti juga wabarakatuh. ada